Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 5C akan menjelaskan mengenai metabolisme aerob. Di kelompok kami yang pertama ada Siska Hairani, lalu ada Nur Aziza Wafiko Robbani, lalu yang ketiga ada Nindi Snaini. Definisi metabolisme. Metabolisme adalah terjadinya reaksi secara bersama-sama dengan sangat terintegrasi dan terkoordinasi serta terjadi proses penghasilan energi untuk kelangsungan hidup setiap makhluk hidup. Secara umum, metabolisme memiliki 4 fungsi. Yang pertama, yaitu menghasilkan energi kimia yang berasal dari energi matahari atau dari pemecahan zat-zat nutrisi yang diperoleh dari lingkungan luar. Lalu yang kedua ada perubahan zat-zat nutrisi menjadi senyawa yang dibutuhkan oleh sel. Fungsi yang ketiga yaitu pembentukan senyawa-senyawa makromolekul yang berasal dari senyawa-senyawa mikromolekul di dalam sel. Lalu yang keempat, sintesis dan pemecahan biomolekul yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi sel. Selanjutnya ada siklus keseimbangan metabolisme makhluk hidup. Jadi berdasarkan sumber utama zat energinya ini, makhluk hidup itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada autotrof, lalu yang kedua ada heterotrof. Dan ini saling bergantungan dengan lingkungan luar. Di dalam metabolisme terdapat 3 jalur. Yang pertama anabolisme. Jadi dia ini dari molekul-molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Lalu yang kedua katabolisme, dari molekul kompleks dia memecah menjadi molekul yang sederhana. Lalu yang ketiga ada amfibolik. Amfibolik ini merupakan jalan antara dalam proses metabolisme yang menjadi jembatan antara anabolisme dan katabolisme. Dalam aktivitas metabolisme ini melibatkan 2 perangkat penting, yaitu yang pertama ada enzim, lalu yang kedua ada hormon. Selanjutnya ada bioenergetika, yaitu suatu ilmu yang mempelajari perubahan energi pada reaksi biokimia atau reaksi pada organisme. Di dalam sistem biologis, manusia itu bersifat isotermis atau suhu tubuhnya itu konstan. Maka energi yang biasanya dibutuhkan itu dalam bentuk energi kimia, ATP, dan lain-lain. Pada sistem biologis, proses yang memerlukan energi mendapatkannya dengan cara mengaitkan reaksi yang perlu energi, yaitu reaksi endergonik, dengan reaksi yang menghasilkan energi, yaitu reaksi eksergonik. Jadi, energi yang dihasilkan ini sedikit sekali dalam bentuk panas, jadi sebagian besar itu dalam bentuk senyawa seperti energi, yaitu ATP atau GTP. Selanjutnya, glikolisis. Apa sih glikolisis itu? Glikolisis adalah peristiwa pemecahan satu molekul glukosa 6 atom C menjadi asam pirufat 3 atom C. Glikolisis berlangsung di dalam sitosol semua sel. Peran sentral glikolisis dalam metabolisme energi berkaitan dengan kemampuannya menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat dengan dan tanpa oksigen. Berikutnya, sifat-sifat glikolisis. Yang pertama, dapat berlangsung secara aerob dan anaerob. Yang kedua, terdapat kegiatan enzimatis dan adenosin trifosfat ATP serta adenosin difosfat atau ADP. Yang ketiga, ADP dan ATP berperan dalam pemindahan fosfat dari molekul satu ke molekul lain. Kemudian terdapat gambar proses glikolisis. Proses glikolisis terdiri dari 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase yang memerlukan ATP. Pertama, glikolisis diawali dengan fosforilase glukosa yang dikatalisir oleh enzim heksokinase untuk membentuk glukosa 6-fosfat. Pada fase ini, glukosa akan mengikat 1 ATP. Kemudian, glukosa 6-fosfat mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu, fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilase menjadi fruktosa 1,6-fosfat.
Pada fase ini, fruktosa 6-fosfat mengikat 1 ATP. Setelah itu, akan mengalami isomerasi kembali menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Selanjutnya, masuk ke fase 2 yaitu fase yang menghasilkan ATP. Gliseraldehida 3-fosfat akan mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. 1,3 difosfogliserat merupakan senyawa tinggi dengan bantuan fosfogliserat kinase akan berubah menjadi 3 fosfogliserat. Setelah itu berisomerasi menjadi 2 fosfogliserat. Selanjutnya akan berubah menjadi fosfoneolvirufat yang akan berubah menjadi asam virufat. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat membuka PPT yang telah disiapkan oleh kelompok. Kemudian, hasil dari proses kegiatan glikolisis dapat berupa 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi, serta 2 molekul ATP. Selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu dekarboksilasi oksidatif? Dekarboksilasi oksidatif berlangsung dalam matriks mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Dekarboksilasi oksidatif sering disebut dengan reaksi antara karena merupakan reaksi yang berada di antara glikolisis dan siklus Krebs. Kemudian terdapat gambar proses dekarboksilasi oksidatif. Proses dekarboksilasi oksidatif, setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA atau koenzim A. Asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi, sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. 2 gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi, sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+. Gugus yang terbentuk kemudian ditambahkan koenzim A, sehingga menjadi asetil-CoA. Hasil akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif akan menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 molekul NADH, serta pembentukan asetil-CoA memerlukan kehadiran vitamin B1. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Siklus Krebs atau yang biasa dikenal dengan siklus asam sitrat merupakan jalur metabolik yang telah ditemukan oleh ilmuwan Inggris yaitu Hans Krebs pada tahun 1930-an. Siklus ini berlangsung di mitokondria sel eukariotik atau dalam sitosol pada sel prokariotik. Siklus ini bekerja menguraikan glukosa dengan mengoksidasi turunan pirufat menjadi karbon dioksida. Siklus ini berfungsi untuk mengoksidasi bahan bakar organik yang berasal dari pirufat. Setiap 1 kali putaran siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, dan 1 FADH. Pada langkah yang pertama ini, asetil-CoA menambahkan gugus asetil berkarbon 2 miliknya ke oksaloasetat, sehingga menghasilkan sitrat. Sitrat adalah bentuk terionisasi dari asam sitrat. Selanjutnya, sitrat akan dirubah menjadi isomernya yaitu isositrat. Perubahan tersebut melalui pembuangan 1 molekul air dan penambahan 1 molekul air lainnya. Pada langkah yang ketiga, isositrat dioksidasi, lalu NAD+ direduksi menjadi NADH. Kemudian, senyawa yang dihasilkan kehilangan 1 molekul karbon dioksida. Pada tahap ini, 1 lagi karbon dioksida hilang dan senyawa yang dihasilkan pun dioksidasi. NAD+ direduksi menjadi NADH. Molekul yang tersisa kemudian melekat ke koenzim A melalui ikatan yang tidak stabil. Selanjutnya, CoA digantikan oleh gugus fosfat yang ditransfer ke GDP. Pada langkah 5 ini juga dihasilkan GTP atau guanosin trifosfat melalui fosforilasi tingkat substrat. Pada langkah yang ke-6, 2 hidrogen ditransfer ke FADH yang selanjutnya membentuk FADH+ dan mengoksidasi suksinat.
Lalu yang ketujuh ada penambahan molekul air yang berguna untuk menyusun ulang ikatan-ikatan dalam substrat. Lalu yang terakhir, substrat dioksidasi lalu mereduksi kembali NAD+ menjadi NADH dan membentuk kembali oksaloasetat. Pada jalur transport elektron tidak membuat ATP secara langsung, melainkan rantai transport elektron memudahkan kejatuhan elektron dari makanan ke oksigen, menguraikan energi bebas dalam jumlah besar menjadi serangkaian langkah yang lebih kecil yang melepaskan energi dalam jumlah yang mudah dikelola. Elektron yang masuk rantai transport elektron berasal dari NADH dan FADH yang dibentuk pada oksidasi siklus Krebs. Elektron-elektron dari NADH dan FADH dilewatkan melalui rangkaian senyawa yang melakukan oksidasi dan reduksi dengan terjadinya sintesis ATP pada berbagai tempat di sepanjang perjalanannya. Berikut merupakan rantai transport elektron di mana di dalamnya terdapat 4 kompleks. Elektron yang disingkirkan dari glukosa oleh NAD+ selama glikolisis dan siklus Krebs akan ditransfer kembali dari NADH ke molekul flavoprotein. Lalu selanjutnya, elektron tersebut diteruskan ke protein besi sulfur atau FeS dalam kompleks 1. Masing-masing dari atom oksigen juga mengambil sepasang ion hidrogen dari larutan berair di dalam sel. Di tahap terakhir, FADH2 menambahkan elektron-elektronnya ke rantai transport elektron pada kompleks 2 di tingkat energi yang lebih rendah daripada NADH. Konsumsi oksigen berhubungan dengan adanya proses oksidasi atau pembakaran dalam tubuh, di mana dalam setiap reaksi pembakaran diperlukan adanya O2 untuk menguraikan zat-zat makanan. Hasil pembakaran zat-zat makanan tersebut dalam reaksi pembakaran selanjutnya akan dimanfaatkan oleh tubuh sebagai energi untuk melakukan kerja.